Hai sahabat-sahabat Dinarji, di awal tahun ini bagaimanakah dengan tantangan-tantangan yang Anda hadapi di tahun lalu? Apakah sudah terjawab semuanya atau masih banyak hal yang perlu dilakukan agar tantangan-tantangan tersebut punya solusinya dan bahkan bisa menjadi peluang? Nah, tepat sekali Power Tips kali ini saya bersama dengan Vera Maringka, konsultan Dinarji Indonesia akan membahas bagaimanakah agar tantangan menjadi peluang. Bu Vera. Halo, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat ya. ya, semoga semuanya sehat dan juga itu tadi Bu, mungkin ada tantangan-tantangan sisaan tahun lalu ini yang belum kelar nih sekarang, apalagi dengan situasi seperti ini gitu. Tapi kok ini malah tantangan bisa menjadi peluang? Ini pertanyaan besar nih. Tantangan Ya, sendiri Bu Vera, itu apa sebenarnya? oke. Kalau kita lihat di dictionary ya, kayak biasanya kita mulai dengan itu. Kalau kita lihat itu tantangan itu apa? Ya, Mhm. ada dua arti. Ya, yang pertama itu tantangan mengambil bagian dari sebuah kontes atau perlombaan. Oke. Ya, ya, arti yang kedua adalah mempertanyakan kebenaran atau validasi dari sebuah bisa peraturan, bisa hukum, bisa apa aja. Ya, itu dua arti tantangan. Mhm. Kalau dalam konteks kita hari ini, tantangan itu apa? Itu lebih ke mengambil peranan atau mencari cara dalam mencapai sebuah tujuan. Oh, I Ya, see. jadi harus ada tujuannya dulu gitu Ya, pasti ya, ya. ya. Lalu bagaimana cara kita mencapai ke sana? Gitu. Nah, kalau biasanya saya tanya sama orang ya, tantangan yang Anda hadapi itu apa? Ya. Jawaban mereka itu kebanyakan em, ini situasi sekarang ini lagi COVID nih ya, susah Iya. banget Mhm. gitu ya. Atau mereka bilang, aduh pasar nih nggak menentu gitu. Apa nanti naik nanti turun. Lagi Mhm. COVID itu jualan tuh susah, Ya, ekonomi turun. Ya, itu biasanya yang keluar kalau saya tanya betul. tantangan yang dihadapi apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, ya bahwa ekonomi yang susah, lagi COVID, itu sebenarnya bukan tantangan, itu adalah fakta. Oh iya, betul. Ya kan? Betul, betul, Ya, betul. itu kan fakta gitu. Jadi itu yang terjadi saat ini gitu. It is a fact gitu bahwa itu yang terjadi saat ini. Itu bukan tantangan, itu fakta. Mhm. Ya. Nah, sebaliknya juga ada kalau kita baca di news ya, di berita-berita gitu. Ya. Ada proyeksi misalnya, oh nanti COVID ini akan berakhir tahun 2022 atau Mhm. misalnya mungkin pertengahan tahun 2021 sudah Ya, bisa mendingan karena sudah ada betul. vaksin gitu Mhm. ya. Lalu ekonomi bisa kembali. Mhm. Nah, ini ya forecast seperti ini juga bukan merupakan fakta. Ini juga bukan merupakan tantangan. Itu semua harapan. Oh iya. Ya Iya, kan? betul. Apa benar-benar akan terjadi seperti itu? Kita nggak tahu. Gitu. Mhm. Mhm. Apakah benar-benar nih setelah ada vaksin makanya COVID ini akan membaik situasinya? Kita Mhm. nggak tahu. Gitu, Mhm. ya. Itu semua adalah harapan. Ya. Jadi ada fakta, ada harapan. Mhm. Ini kedua hal ini adalah hal yang berbeda dengan tantangan. Gitu, Mmm. ya. Nah, jadi jangan mix up antara fakta dan tantangan. Jangan dijadikan satu, jangan rancu gitu antara kedua Mhm. hal tersebut. Mhm. Lah tantangannya sendiri ada di mana, Bu, cara mengetahui bahwa itu tantangan? Ya gini, kalau misalnya contoh ya, paling Mhm. gampang kita pakai contoh aja. Nah, contoh itu misalnya Anda ikut perlombaan motocross, Pak Daniel kan tahu ya motocross ya, Waduh. Oh iya, betul. kan? Tahu kan ya, yang Heeh. naik motor, pokoknya motor trail gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau saya tanya, tantangan yang dihadapi kalau kita melakukan sebuah perlombaan motocross itu apa? Mmm, Biasanya jalanan kalau saya, berlumpur, nah, jalan berlumpur, apalagi. terus macet-macet kena airnya mungkin. Oke, ya. Oke. Nah, jalanannya berlumpur, Mhm. nggak rata, Mhm. ya, basah, becek, Mhm. gitu ya. Mhm. Jadi mesti berhenti-berhenti gitu. Mhm. Nah, itu adalah fakta Pak Daniel, Oh, iya ya? Iya, kondisinya begitu ya? ya kan? Itu adalah Oh. fakta. Kalau kita ngikut, kalau nggak mau becek, nggak mau jalanannya nggak rata, jangan ikut motocross, Oh, ikut iya. motor ikut, Heeh. Oh, ya iya, kan? benar, benar, benar. Kalau ikut motocross ya mau nggak mau pasti apa
situasi atau medannya akan seperti itu. Jadi itu adalah fakta. Jadi tantangannya apa kalau kita ikut perlombaan motocross? Yeah. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mencapai finish line dengan selamat, karena kan medannya kan susah ya, dengan selamat dan dengan waktu yang paling cepat, karena ini perlombaan. Oke. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mencapai finish line, which itu adalah tujuan, ya, dengan selamat, jadi nggak cedera, dan dengan waktu yang paling cepat. Jadi kita menang perlombaannya. Tuh, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mengetahui tantangan kita itu apa. Ya. Jadi kalau sebetulnya ini kita pakai rumusnya design thinking, ya, memframe sebuah challenge itu memakai pertanyaan. Tadi itu how might we, atau bagaimana kita bisa apa untuk mencapai apa. Itu kita memframe sebuah tantangan. Oke. Untuk si how might we ini, how might we ini itu bisa sampai apa namanya? Kan banyak banget berarti Bu. How might we, bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa paling cepat, bagaimana kita bisa tidak cedera gitu. Kan jadi banyak sekali. Bisa, memang bisa. Jadi sebetulnya dalam merumuskan sebuah pertanyaan how might we itu kita jangan terlalu terpaku pada satu hal saja, di mana terlalu lebar. Ya, contohnya misalnya gini, bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis kita dalam situasi COVID. Itu mungkin sebuah pertanyaan yang terlalu lebar, jawabnya rada susah. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya nih, contohnya di Narji lah ya, contohnya nih, di Narji membuat how might we-nya begini, bagaimana kita bisa tetap menjalankan kelas ya, dalam masa PSBB. Itu lebih sempit. Sehingga jawabannya lebih mudah. Oh, berarti kita harus punya kelas online. Oh, I see. Ya, jadi kalau how might we-nya ini terarah, lebih sempit, kita menjawabnya lebih mudah. Jadi kalau membuat how might we ini jangan terpaku pada satu saja, buatlah how might we yang memang harus kita jawab, dan yang mudah kita jawab karena dia sempit gitu, terarah. Tuh, ya. Jadi di Narji sendiri waktu itu kita membuat how might we-nya banyak, bagaimana kita bisa tetap mengadakan kelas pada saat PSBB, ya kan? Bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan customer di era PSBB. Jadi kita pakai Zoom, ya, kita meeting lewat Zoom, lalu kelas di Narji kan dulu punyanya kelas offline. Betul. Ya, begitu kita menjawab tantangan bahwa kita harus punya kelas online, maka kita harus merubah gitu kan. Kita belajar Zoom, belajar Teams, belajar macam-macam. Ya, bagaimana kita menghandover dokumen. Ya, kalau offline kan kita tinggal kasih dokumennya. Kalau online gimana caranya? Berarti kita harus go dengan soft copy. E-documents. Nah, itu bagaimana kita menghandle hal seperti itu. Bagaimana kita ketemu participants dengan kamera, bukan ketemu langsung. Itu adalah tantangan-tantangan kecil lagi yang harus kita atasi, yang harus kita jawab. Oke, baik. Jadi PR-nya adalah mencari tantangannya dan menghadapinya dengan membuat how might we. Iya, jadi merumuskan tantangan itu dengan pertanyaan how might we. How might we apa? How might we apa? Oke, baik. Ini yang bisa Anda lakukan langsung, sahabat dari Dinarji, bagaimana cara mengetahui dan juga menghadapi tantangan. Kita recap tipsnya, Bu Vera? Boleh. Jadi tips apa nih, Pak? Tips untuk menghadapi tantangan ya? Betul. Jadi yang pertama itu kenali dulu faktanya. Jadi jangan rancu dengan tantangan. Fakta adalah fakta. Jadi Anda kenali dulu faktanya, apa sih yang terjadi di luar sana. Ya. Yang kedua, Anda merumuskan nih, setelah Anda tahu faktanya, Anda rumuskan apa sebenarnya tantangan yang sebenarnya kita hadapi. Jadi pakai tadi pertanyaan how might we, bagaimana kita bisa apa.
bagaimana kita bisa apa. Ya. Dan yang ketiga adalah Anda perlu mengenali konsumen Anda. Baru lagi ini, ya. Iya. Baru lagi Ini kenali konsumen nih. Episode berikutnya. Baiklah. Ya, sudah dibocorkan episode berikutnya bahwa salah satu untuk menghadapi tantangan adalah kenali konsumen Anda, ya. Sambil menunggu silahkan lakukan dulu ya tantangan-tantangan, kenali fakta yang terjadi, jangan tercampur dengan harapan dan juga tantangan. Kemudian identifikasi tantangan dengan menggunakan how might we kecil gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa untuk bla 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 bla. Silahkan diidentifikasi sesuai dengan yang Anda hadapi. Kita akhiri di sini, Bu Mela. Ya. Baiklah, sahabat Dinarji, kita akhiri di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.